Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah Timi, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dengan NIM 24811211131 dan sebagai guru PAI di SD Negeri Mekarsari 1 Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Saya membuat video pembelajaran di kelas 5 dengan judul Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih, bagus. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Coba selalu ingatkan kalau mau berangkat sekolah tidak lupa untuk sarapan supaya kita belajar tenang dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin berkelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita periksa kehadirannya. Nanti yang hadir bilang hadir, Habibah dan simpan tangan. Hadir Tia Mulyana, Hadir. Alfian Prayoga, Tadarus Al-Quran, Baca Al-Quran. Mudah-mudahan yang biasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah karena kita sering membiasakan membaca Al-Quran. Pagi hari ini kita berdiam membaca surah Al-Qari'ah. Silakan. Kita nyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional. Pagi ini kita menyanyikan lagu Raja Pancasila. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita tetap tumbuh dan kalian bisa berkarya untuk bangsa ini. Anakku sekalian, pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, diciptakan di aksani takwim. Ya, karena itu pertanyaannya, mengapa manusia itu sebagai makhluk yang sempurna? Jom, buka tangan. Mengapa manusia termasuk makhluk yang sempurna? Ada yang bisa? Ada? Oke, berarti kalian kemarin sudah memahami pelajarannya. Manusia kita yang sempurna karena memiliki beda dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut, manusia bisa membedakan mana yang baik
dan mana yang Halus. jelek, yang buruk. Oleh karena itu, manusia itu selalu berusaha untuk sempurna. Untuk sempurna, namanya akal dan pikiran. Coba katakannya, apa saja yang termasuk perbuatan baik? Sholat. Sholat. Puasa. Puasa. Membantu orang tua. Apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua, melakukan zakat. Bersilaturahmi. Ya, bagus. Kemudian setelah itu manusia juga dengan akal dan pikirannya bisa apa? Mengetahui bahwa itu perbuatan jelek tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan karena menjadikan dosa. Coba kalau kalian tahu apa saja perbuatan jelek yang harus kalian hindari? Hah? Durhaka kepada orang tua. Apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, apalagi membuli teman, nggak boleh. Apalagi mengejek teman, membuli, mengejek teman. Ya, dan itu mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa membawa manfaat, bisa membawa perubahan besar. Dan sebelum belajar, Bapak ingin mengadakan yang dulu dengan semangat ya. Biasanya kita pakai satu ya. Siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Sudah kita siap belajar. Kali ini kita akan membahas bab 7 ya. Bab 7 itu ketika kehidupan telah berhenti. Dalam kata lain itu hari kiamat ya. Kita mempelajari bagaimana pada hari kiamat. Pembelajaran kali ini, tujuan kita belajar kali ini yang pertama melalui diskusi, nanti kita diskusi ya. Melalui diskusi dan mencermati gambar pelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menyebutkan jenis-jenis hari akhir dan menjelaskan tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir dengan empat kritis dan bergotong-royong. Karena itu siapkan bukunya, siapkan pensilnya. Nanti yang penting kalian catat, ingat nanti di akhir ada pengisian lembar kerja. Yang kedua, melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana konsep beriman pada akhir dapat membantu seorang untuk merubah perilakunya dengan penjelasan kritis. Ini yang kita akan diskusikan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu bekerjasama dengan semangat gotong royong. Di diskusi itu kalian belajar untuk bersamaan bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Dengan gotong royong pekerjaan menjadi mudah, dengan gotong royong cepat selesai. Jadi semua nanti diskusi ini Bapak harap kalian bisa membantu semua kerja sama. Amati gambar berikut. Kita mengamati gambar. Ini gambar pertama. Ini gambar apa? Orang meninggal. Ada orang yang meninggal. Coba kalau kalian mendengar di rumah atau lagi di sekolah atau lagi main atau lagi di masjid pas waktu sholat ada pengumuman orang meninggal. Pengumuman orang meninggal ya biasanya gitu ya kita ya biasanya kalau ada orang meninggal diumumkan di sekolah di masjid. Bapak siapa telah meninggal dunia. Apa yang kalian ucapkan pertama kali bila ada orang itu bagus, itu yang pertama kita katakan, kita ucapkan. Kemudian setelah tahu siapa yang meninggal itu, apakah tetangga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita, apa? Selanjutnya setelah tahu kita ada yang meninggal, kemudian apa? Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi menjenguknya, berkunjung, memberikan apa?
Boleh kalau punya. Ya, berkunjung apalagi itu yang meninggal saudara kita. Betapa sedihnya keluarga yang ditinggal, yang meninggal, bisa anaknya, bisa ibunya, bisa bapaknya. Ya, kita berkunjung berbelasungkawa. Mudah-mudahan dengan kita datang, hanya dengan datang ke rumahnya bisa meringankan penderitaan keluarga itu, saudara kita. Apalagi sambil bawa apa? Beras, ngasih uang, semoga lebih meringankan penderitaan. Ini kan kalau ada orang yang meninggal, ini namanya kiamat. Oh, kiamat. Coba yang kedua, ini gambar apa? Tsunami. Tsunami itu apa? Banjir. Banjir adalah ini. Banjir yang besar. Banjir besar. Tsunami itu apa? Banjir besar. Banjir besar. Ini banjir besar ya. Tsunami itu lihat, ini kan lautan ya. Lautan sampai ke daratan. Itu tsunami. Jadi ada kejadian gempa di laut di kedalaman gempa. Jadi mengakibatkan gelombang tanah ke bawah. Berarti air ikut ke bawah, ke atas lagi, sampai ke daratan. Itu pernah terjadi tahun 2004 kalau salah ya, tsunami di Aceh. Itu sampai mengambil nyawa berpuluh-puluh orang. Kenapa? Karena berterjang gelombang air laut ke daratan. Gambar yang ketiga apa? Banjir. Kenapa bisa banjir? Apa? Penyumbatan air, terus kenapa banjir? Sumbuannya sampah. Membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat lautan. Terus kenapa banjir? Hujan ya. Awalnya hujan besar sehingga banyak air, selokan kecil karena tersumbat oleh sampah sehingga air meluap. Kenapa? Karena hutannya dibakar, karena hutannya gundul sehingga air tidak masuk ke tanah, air mengalir di atas lautan. Orang tidak semua baik. Untuk menjadi baik itu perlu proses ya, perlu belajar, perlu menempuh ujian. Dan karena itu dengan beriman kepada hari akhir, apakah bisa mengubah sifat seseorang untuk jadi lebih baik? Apakah akan bisa merubah anak yang nakal menjadi baik? Tentunya kalian lihat setelah video kali ini. Supaya bisa mempermudah diskusi. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa
hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat,
Semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Paham? Paham nggak? Beriman kepada hari akhir, apakah konsep beriman kepada hari akhir tersebut dapat membantu orang memperbaiki perilakunya dan memperbaiki perilakunya? Silakan kalian diskusikan. Untuk pembagian diskusi, pembagian kelompok kita buat 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan kalian berhitung ya, berhitung membuat kelompok diskusi. Hitung dari 1, 2, 3, 4. Berulang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti nomor 1 berarti kelompok 1 di sini. Yang pembagian nomor 2 kelompok 2 di sana duduknya, kelompok nomor 3 kelompok 3 duduknya di sana, kelompok 4 nomor 4 duduknya di sana. Paham? Ada. Silakan nomor dari hitung dari nomor 1, 2, 3, 4. Isinya 2. Sesuai nomor kamu ya. Yang bagian 1 ini ini. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan tentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa? Sekretaris pemiliknya siapa? Bapak kasih waktu 15 menit. 15 menit. Ingat, 15 menit harus selesai. Oleh karena itu, kerja kelompok bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 4. Untuk semangat. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ikut kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Waktunya habis. Silakan ajukan anggotanya. Salam dulu, salam. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Nah, ada pertanyaan yang diajukan ke kelompok 3? Tidak ada? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk selanjutnya. Silakan kelompok 2. Perwakilannya maju ke depan. Ucapan salam perkenalkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada? Nggak ada? Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelompok
Yusuf sebagai manajer dia harus dengan kepala baru Islami. Yang mana? Bapak, yang jawabannya yang mana? Pak, yang ya bagus ya. Dekat lihat, silakan baca. Baik anak-anak, setelah kita mengalami pelajaran bertujuh dan menyelesaikan diskusi dan mengerjakan RKPD, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat membuat kalian menjadi lebih baik kembali, bisa berpikir positif, berpikir baik ya, dengan hikmah. Terima kepada akhir kita semua kalian bisa terus tetap semangat untuk belajar, tetap semangat belajar untuk menyongsong hari esok. Kita refleksikan apa pembelajaran hari ini berkesan apa tidak? Berkesan ya. Mudah-mudahan dapat motivasi kita untuk taat, rajin beribadah. Selanjutnya pertemuan ke depan kita akan membahas semuanya berteman. Kita harus bisa berteman dengan siapapun. Ya, berteman dengan siapapun, jangan membeda-bedakan agama, suku, budaya, apalagi ekonomi ya, tetap sama, kita semua bersaudara, kita semua harus berteman, saling membantu, saling menolong, supaya tercipta lingkungan yang damai, yang sejuk, yang aman dan sejahtera. Untuk pelajaran nanti minggu depan kita. Untuk kali ini pelajaran kita selesai. Mudah-mudahan bertemu dengan kalian apa yang kalian lain supaya bisa yang